Halo teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai beberapa kasus mistifikasi pada bahan pangan yang sering kita dengar. Kira-kira apa aja ya? Mari kita simak teman-teman. Yang pertama ada kopi instan yang mengandung bubuk mesyu. Pada tahun 2018 lalu, beredar isu mengenai adanya kandungan bubuk mesyu pada salah satu kopi instan yang beredar di pasaran, yakni kopi bubuk cap luwak. Hal ini dikarenakan tersulutnya api ketika kopi bubuk ini didekatkan. Berita ini pun segera diklarifikasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. BPOM menyatakan bahwa kopi bubuk cap luwak merupakan produk yang telah dievaluasi keamanan dan mutunya oleh BPOM RI serta telah mendapatkan nomor izin edar. Di dalam sebungkus kopi bubuk cap luwak diketahui mengandung gula, krimer nabati, serta kopi bubuk instan. Kandungan minyak dari krimer dan kadar air yang rendah di dalam kopi bubuk serta wujudnya sendiri yang berupa serbuk, ringan dan berpartikel halus menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kopi bubuk cap luwak ini mudah terbakar dan menyala. Produk pangan dengan rantai karbon pendek, kadar air rendah, berbentuk tipis dan berpori, sangat mudah terbakar atau menyala apabila disulut dengan api. Selain kopi bubuk cap luwak, terdapat pula bahan pangan lain yang mudah terbakar, seperti contohnya tepung terigu, kopi bubuk, kopi krimer, merica bubuk, cabai bubuk, kopi instan, putih telur, susu bubuk, pati jagung, biji-bijian, dan juga kentang. Terbakarnya produk-produk pangan ini tidak mengindikasikan bahwa bahan pangan tersebut berbahaya serta tidak aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai produk gluten free yang lebih sehat daripada produk yang mengandung gluten. Hal tersebut adalah mitos dan didukung oleh pernyataan-pernyataan berikut. Maraknya makanan berbasis gluten free disebabkan karena beberapa orang kalangan artis gencar untuk melakukan diet gluten yang bertujuan untuk membentuk tubuh yang lebih kurus. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan melabeli produk dengan label gluten free untuk menarik konsumen dan bisa jadi sebagai trik marketing. Sehingga menimbulkan banyak persepsi dari konsumen bahwa produk gluten free lebih sehat daripada produk yang mengandung gluten. Sebagai info, produk gluten free cenderung lebih mahal daripada makanan biasa. Menurut Ribawan, seorang praktisi gizi, produk yang mengandung gluten meliputi semua olahan yang berbasis tepung terigu dan gandum. Mitos bahwa produk gluten free yang lebih sehat juga didukung oleh ilmuwan yang diwawancara dalam Kompas Health, bahwa makanan gluten free ditambahkan lebih banyak gula dan lemak untuk memperenak rasa. Gluten free memang baik untuk penderita diabetes dan orang-orang yang tidak bisa mengonsumsi gluten atau celiac disease. Dengan demikian, pernyataan mengenai produk gluten free tidak semata-mata lebih sehat karena tidak ada bukti kuat bahwa makanan gluten free lebih bernutrisi daripada makanan biasa. Setelah menyimak mengenai mitos dari produk gluten free, berikutnya adalah mitos mengenai bulir jeruk di pasaran yang diklaim 100% bulir asli. Ini adalah tampilan dari berita bahwa minuman orange juice merupakan minuman yang mengandung komponen artifisial atau buatan. Dan di samping artikel, terdapat foto bulir jeruk artifisial sebagai tambahan minuman. Mengapa demikian? Hal tersebut dipengaruhi pada saat pembuatan produk minuman jeruk, oksigen di dalam jeruk dihilangkan dengan tujuan supaya produk menjadi awet. Oleh karena oksigen jeruk hilang, maka komponen natural seperti aroma, oil, dan bulir perlu dipisahkan dan nantinya ditambahkan lagi bersamaan dengan bahan tambahan pangan lain untuk rasa yang optimal. Bahan tambahan pembentuk bulir tersebut adalah alginat, dengan tambahan sari jeruk yang dapat membentuk gel atau pengental karena adanya ion kalsium. Hal tersebut didukung oleh jurnal dari Perangin-Angin et al. 2015 bahwa penghasil bulir-bulir seperti bulir jeruk pada minuman di pasaran berasal dari sodium alginat dari sargasum.
Bulir analog atau buatan ditandai dengan banyaknya bulir yang sudah pecah. Adanya interaksi kalsium dari larutan perisa jeruk akan membuat gel menjadi kokoh dan menyerupai bulir jeruk yang asli. Dengan demikian, bulir jeruk di pasaran tidak 100% asli karena adanya tambahan alginat. Berikutnya kita akan membahas tentang mie instan yang dicurigai mengandung lilin. Namun hal ini sudah dinyatakan mitos yang didukung dengan pernyataan-pernyataan berikut. Menurut Audina yang diambil dari Riskesdas, makanan olahan yang berasal dari tepung seperti mie instan dicurigai mengandung lilin dan bahan pengawet yang dapat menyebabkan resiko kesehatan. Ahli nutrisi Susan SPT MSc mengatakan bahwa mie instan tidak mengandung lilin karena mie instan melalui proses penggorengan dalam pembuatannya. Ketika merebus mie, airnya menjadi keruh yang disebabkan oleh minyak dan karbohidrat serta tepungnya menjadi keluar. Dalam jurnal Food Research International mengatakan bahwa tidak ada pemakaian lilin pada pembuatan mie instan. Yang ada hanyalah penggorengan hingga kering atau deep fried. Namun, proses penggorengan tetap membuat mie instan kaya lemak jenuh sehingga tidak baik jika dikonsumsi secara berlebihan. Berdasarkan WHO, mie instan merupakan bahan pemicu kanker. Selanjutnya, ada berita yang mengatakan bahwa mengonsumsi udang dengan jeruk secara bersamaan dapat menyebabkan kematian. Apakah berita itu benar? Mari kita simak penjelasannya. Munculnya berita bahwa kombinasi udang dan jus jeruk bisa menyebabkan kematian bermula dari sebuah berita atau tulisan yang ada pada akun media sosial yang mengatakan bahwa seorang wanita yang rajin mengonsumsi vitamin C setiap hari meninggal setelah mengonsumsi udang. Tanda dari kematian wanita tersebut adalah pendarahan pada telinga, hidung, mulut, dan juga mata. Setelah melalui proses autopsi, wanita tersebut dinyatakan mengalami keracunan arsenik. Seorang profesor mengatakan bahwa dalam perut wanita tersebut dapat ditemukan komponen arsenik. Sebenarnya, udang dan juga vitamin C bukanlah penyebab terbentuknya komponen arsenik dalam perut wanita tersebut. Lalu, apa penyebab wanita tersebut meninggal setelah mengonsumsi vitamin C dan udang? Berikut adalah penjelasannya. Penjelasan dari Sentra Informasi Keracunan Nasional tahun 2016 menyebutkan bahwa senyawa arsen dibagi menjadi dua jenis, yaitu senyawa arsen organik dan senyawa arsen anorganik. Senyawa arsen anorganik merupakan senyawa logam yang bersifat toksik sehingga jika tertelan atau terkonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan gangguan pencernaan, sistem saraf, kardiovaskuler, dan kematian. Sedangkan senyawa arsen organik bersifat kurang toksik dan dapat ditemukan pada hewan laut serta beberapa hewan daratan. Udang merupakan hewan laut yang dapat mengandung sejumlah arsen organik dalam wujud arsenobetain. Dalam tubuh manusia, arsenobetain disekresikan secara utuh, tidak memberikan efek beracun, serta tidak bereaksi dengan vitamin C. Keracunan saat mengonsumsi udang dapat terjadi jika udang tersebut tercemar oleh arsen anorganik yang berasal dari perairan atau habitat udang tersebut hidup. Arsen anorganik yang terkandung dalam udang dapat bereaksi dengan asam lambung dan menghasilkan gas arsen. Gas arsen di dalam tubuh manusia dapat menyebabkan erosi kornea dan laringitis. Jika udang yang tercemar arsen anorganik dikonsumsi bersamaan dengan jeruk atau makanan lainnya yang mengandung vitamin C, maka reaksi arsen anorganik dengan asam lambung akan semakin signifikan. Karena vitamin C dapat meningkatkan derajat keasaman asam lambung. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berita mengonsumsi udang dengan vitamin C atau jeruk dapat menyebabkan kematian merupakan mitos. Berikutnya merupakan mitos tentang mengkonsumsi jambu biji dapat menyebabkan usus buntu. Sampai sekarang masih banyak orang yang menganggap bahwa mengkonsumsi biji dari buah jambu biji dapat memicu penyakit usus buntu. Oleh karena itu, dapat banyak ditemui berita yang memaparkan tentang mitos ini. Contohnya seperti dua berita dari Hello Sehat dan Kompas.com yang berisi tentang penjelasan mitos atau faktakah biji jambu dapat memicu usus buntu.
Sebelumnya, apa itu usus buntu? Usus buntu adalah organ yang terdapat pada tubuh manusia yang terletak pada sebelah kanan bawah rongga perut. Penyakit usus buntu ini terjadi akibat tersumbatnya muara usus buntu oleh sisa makanan yang mengeras, bekuan darah, ataupun tumor kecil. Sumbatan ini dapat menyebabkan produksi lendir usus buntu tidak tersalurkan ke usus besar, sehingga menyebabkan pembengkakan dan terjadinya infeksi di usus buntu. Lantas, apakah biji jambu yang dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit usus buntu? Jawabannya adalah tidak. Hal ini diperkuat dengan riset yang dipublikasikan oleh Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine yang menyatakan bahwa sangat kecil resikonya bagi jambu biji ataupun biji buah lainnya untuk menyebabkan usus buntu. Beberapa biji buah yang tertelan itu dapat dikeluarkan dari tubuh secara alami. Hal ini juga diperkuat pada sebuah penelitian bahwa hanya ada satu kasus biji buah yang ditemukan di antara 969 kasus usus buntu. Namun tetap disarankan untuk selalu mengunyah biji dari buah dengan baik. Terjadinya peradangan usus buntu itu sering disebabkan oleh jenis makanan yang kurang serat dan air putih. Sehingga untuk mencegah terjadinya usus buntu harus banyak minum air putih dan makan makanan yang kaya serat, terutama serat tidak terlarut yang ada pada sayuran, buah-buahan, dan gandum. Nah, demikian teman-teman beberapa kasus misifikasi dalam dunia pangan. Lebih baik untuk memastikan terlebih dahulu kepastiannya sebelum percaya kepada berita-berita. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa lagi.